Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kuriku shite kurete arigatou gozaimasu. Halo teman-teman, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel ini. Channel yang membahas tentang aktivitas kekuatan spiritual, sharing experience, law of attractions, dan masih banyak lagi. Tapi sepertinya channel ini akan lebih condong ke aktivitas kekuatan spiritual yang berkaitan dengan hutang piutang. Ya, apapun itu. Bersama aku salam kenal, namaku Ajeng. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali. Lama tidak jumpa. Minasan kiyoma genki desu ka? Apakah teman-teman semuanya sehat? Nah, aku mohon maaf sekali karena selama di Jepang lama sekali tidak upload video karena aku tidak ingin membuat video di mana hati dan imanku sedang berantakan. Karena ya tinggal di negara ini, di negara yang minoritas adalah Muslim, itu sangat berat sekali dan di sini tuh sangat berpotensi sekali untuk berantakannya iman, untuk berantakannya sholat, untuk berantakannya zikir dan selawat. Ya, jadi aku tidak ingin membuat video di mana aku sendiri sedang dalam keadaan low, sedang dalam keadaan jelek gitu hubunganku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu nanti nggak akan keluar secara tulus gitu kan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana seseorang ya temanku melunasi hutang di pinjol. Pinjol ini aku familiar banget. Karena ini pinjol di bawah naungan OJK dan dia itu laris banget di pasaran. Kalau boleh dibilang dia itu kayak suhunya gitu. Kalau boleh dibilang si pinjol ini tuh kayak seniornya dari segala pinjol gitu. Kalian kalau yang biasa menginstal aplikasi pinjol pasti tahu deh. Oke, jadi temanku ini adalah seorang pedagang online. Dia ini terlilit pinjol di satu pinjol inilah yang dia ceritakan ke aku ya. Dan ini tuh pinjol di bawah naungan OJK tapi penagihannya tuh luar biasa kejam katanya. Nah, dia melihat videoku yang pertama cara aku melunasi hutang pinjol itu tuh masih belum percaya. Masa sih cuman baca sholawat gitu doang bisa lunas pinjol? Masa sih cuman baca sholawat gitu doang bisa lunas hutang gitu kan? Dia praktekin lah teman-teman. Dia praktekkan membaca sholawat Jibril sebanyak 12.000 kali. Ya, 12.000 kali. Nah, ketika dia sudah baca di 12.000 itu, di 12.000 itu, dia itu kontak aku teman-teman, kontak aku dan dia katakan begini. Jeng, aku sudah baca 12.000 sholawat. Bisa nggak kamu pinjemin aku uang sekian untuk aku melunasi hutang pinjolku agar supaya tidak semakin banyak bunganya gitu. Jadi dia tuh udah gagal bayar teman-teman, tapi dia berniat untuk melunasi pinjolnya itu yang masih tertagih di situ ya. Tentunya dengan bunga yang semakin menumpuk. Nah, itu adalah satu niat baik dia untuk tetap mau melunasi hutang pinjol itu. Oke, jadi dia hutang ke aku uang, dia belum hutang, dia itu ingin berhutang kepada aku gitu, ingin berhutang ke aku untuk melunasi pinjol itu gitu. Nah, karena saat itu aku posisinya sedang melunasi hutang-hutang yang lain, ya, hutang-hutang offline yang lain agar supaya aku bisa berangkat ke Jepang ini gitu kan. Tentunya aku tidak punya uang dong untuk bisa meminjami dia gitu kan. Aku bilang ke dia, aku bukan tidak ingin meminjami kamu, tapi aku memang sedang tidak ada uang dan uang yang aku hasilkan, maksudnya uang gajiku itu untuk melunasi biaya aku berangkat ke Jepang. Ya, dimana waktu berangkat ke Jepang itu dibiayai oleh Om yang tanpa riba, akan dilunasi setelah bekerja di Jepang dan aku sedang berproses untuk itu gitu kan ya. Relat. Bahwa yang memberangkatkan aku ke Jepang adalah Allah Subhanahu Wa Taala lewat perantara om aku, paman aku itu ya. Oke, jadi aku tidak ada uang untuk meminjami teman aku ini gitu kan. Nah, terus dia ini agak kecewa. Cuman aku karena sibuk kerja jadi nggak aku balasin lagi tuh WhatsApp-nya, nggak aku balasin lagi. Nah, setelah lebih dari 2 minggu, nggak nyampe ke 3 minggu, lebih dari 2 minggu pokoknya,
Dia itu WhatsApp aku lagi, "Jeng, aku sudah mengamalkan sholawat ini dengan harapan kamu mau meminjami aku uang karena kamu kerja di Jepang, kamu punya gaji gini-gini kan. Tolong Jeng, tolong," gitu kan. Nah, di situ aku tahu teman-teman, ternyata dia baca sholawat itu niatnya bukan untuk agar supaya Allah melunasi hutangnya, tapi karena agar aku mau membantu, agar aku mau menghutangi dia gitu kan. Aku bilang sama dia, "Kenapa kamu minta tolongnya tuh setengah-setengah gini gitu kan? Kenapa kamu tidak minta tolong sama Allah supaya semua hutang kamu dilunaskan? Supaya Allah melunaskan apa yang kecil dan yang besar. Kenapa kamu cuman urusan pinjol ini aja kamu gantungkan kepada manusia seperti aku gitu kan?" Nah, aku bilang sama dia, coba niat kamu tuh dirubah gitu, jangan kayak gini. Tapi niatkan agar supaya Allah itu menolong kamu langsung, ya kan? Kalau dengan perantara siapapun itu terserah Allah gitu kan. Coba kamu niatkan agar supaya Allah menolong kamu, hutang kamu dari yang A sampai Z semuanya lunas, nggak cuman dipinjal ini aja gitu kan. Nah, untuk nanti perantaranya Allah akan menolong kamu dengan siapa, dengan apa, itu biarlah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Biarlah menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala karena kewajiban kita hanya berdoa saja. Ya. Terus dia bilang lagi begini teman-teman. "Tapi aku berdoa kepada Allah dan bentuk ikhtiarku itu adalah minta tolong ke kamu," gitu kan. Oke, bagus gitu kan. Aku bilang gitu. Jadi ada ikhtiarnya gitu. Yang aku bilang bagus itu dia ada ikhtiarnya gitu kan. Nah, si temanku ini bilang begini teman-teman. "Aku sudah mensolawati hati kamu Jeng," gitu kan. Mensolawati dan memberikan Al-Fatihah, mengirimkan Al-Fatihah untuk kamu agar supaya kamu mau meminjami aku gitu kan. Nah, di situ aku tuh terenyuh gitu teman-teman. Kayak apa ya? Oh, dia sudah berdoa dengan sedemikian tulusnya permohonan dia gitu kan. Nah, akhirnya aku pinjamilah dia teman-teman agar supaya dia melunasi hutang dia itu yang dipinjal itu. Tentunya kalau hutang-hutang yang lain aku tidak bisa melunasi ya, karena ya aku sendiri punya kebutuhan yang harus dicukupi, bayar ini segala macam gitu kan. Jadi aku hanya mampu meminjami dia untuk membayar di pinjalnya dia itu gitu kan. Terus ketika dia bisa membayar pinjalnya itu, dia sujud syukur, mengucap alhamdulillah, dan dia katakan sama aku, "Jeng, ini bayarnya nggak pakai denda kan?" Ya nggak dong tentu gitu kan. "Jeng, ini bayarnya setelah suamiku bayaran yang ketiga ketika nanti dia kerja ya." Bayangin teman-teman, jadi suaminya itu belum dapat pekerjaan, sekarang itu no job gitu ya, dan dia akan menjanjikan kalau nanti suaminya dapat pekerjaan, gaji di bulan ketiga dia akan membayar ke aku. Oke gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Dan di sini aku juga tersentuhnya tuh gini teman-teman, dia memang berdoa itu untuk melunasi hutangnya, tapi dia sudah merequest untuk perantaranya ke aku gitu kan teman-teman ya. Dan qadarullah di pertama dia bilang itu kan memang hatiku tidak tersentuh, hatiku tidak tidak ingin meminjami dia gitu kan ya. Nah, kemudian mungkin karena dia terus berdoa, terus membaca sholawat, terus berpasrah dan terus mengharap sama Allah gitu kan, terus berdoa juga tentunya, akhirnya hatiku luluh. Jadi Allah meniupkan ke dalam hatiku untuk menjadi perantara menolong temanku ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, hutang itu bisa lunas dan dia tidak dikata-katain lagi oleh debt collector. Dia tidak telepon-teleponin lagi gitu kan dia sama debt collector itu, karena dia membaca sholawat, karena dia terus meminta kepada Allah, karena dia terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, ini memang uniknya dia langsung merequest cara perantaranya gitu. Nah, dari sini aku ingin berbagi kepada teman-teman semuanya bahwa kalian boleh mensolawati hati mertua, mensolawati hati suami, mensolawati hati teman gitu kan ya, agar supaya doa yang kita panjatkan kepada Allah itu terkabul dan perantaranya melalui teman kita ini gitu. Karena banyak sekali ya kisah-kisah teman-teman, aku takut sama mertuaku, aku takut sama suamiku gitu kan, tapi alhamdulillah suamiku mau menolong, alhamdulillah mertuaku mau menolong gitu kan. Itu dari apa?
dari dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dari dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dari dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di waktu pertama waktu dia WhatsApp aku itu belum maksimal, atau mungkin masih terus berharap kepada manusia, yaitu kepada aku. Dan kedua kalinya dia coba lebih tulus lagi, lebih ikhlas lagi, lebih penuh dengan pengharapan lagi kepada Allah, doanya lebih dikencengin lagi, dan akhirnya aku tersentuh. Akhirnya Allah memberikan hati yang, pokoknya Allah memberikan kepadaku perasaan ingin membantu dia gitu kan ya. Nah ini semuanya tuh karena keberharapan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya untuk kita terus berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan salat ini menjadi booster, menjadikan salat ini sebagai percepatan jalan. Gitu ya. Boleh gak sih? Ya boleh loh. Boleh dong. Kita kan hidup di dunia. Kita kan meminta dunia itu boleh, orang kita hidup di dunia gitu kan ya. Lagian kita kalau nggak meminta kepada Allah, meminta kepada siapa lagi? Tapi kenapa harus selawat? Kenapa sih? Kenapa harus baca selawat? Itu kan merupakan pembodohan, merupakan ini gitu kan, kata orang-orang. Teman-teman, kalian baca lagi, kalian cari tahu di Google fadilah selawat itu apa segala macam gitu kan ya. Pengabul segala hajat. Kemudian hajat kita itu apa sih? Kalau hajat kita itu pengen dilunaskan hutang, ya itu boleh gitu kan. Itu tidak ada larangan gitu kan. Jangan terprovokasi, oh itu ajaran yang begini gitu kan. Karena Nabi pun tidak pernah mengajari seperti ini gitu kan. Kalian belajar lagi di Google, di YouTube, cari kajian-kajian yang bahas tentang hutang piutang dan tentang sholawat. Kemudian praktekkan teman-teman, praktekkan gitu kan. Jangan bicara yang itu nggak boleh, itu syirik, itu ini segala macam gitu kan. Pelajari kemudian praktekkan. Nah, kalau itu berhasil, berarti apa yang kalian ucapkan itu tidak benar. Ya pokoknya intinya gitu ya teman-teman. Selama kita berharapnya itu kepada Allah, memintanya itu kepada Allah, tidak meminta kepada siapapun, tidak meminta kepada yang lain-lain, dan hati ini terus berharap gitu, hati ini terus meminta kepada Allah agar supaya Ia menolong kita gitu, insya Allah nanti ada jalan. Kan di antara kita ini pasti banyak sekali yang menyukai satu amalan. Ada golongan yang suka salat, ada satu golongan yang suka tahajud, ada satu golongan yang suka berzikir, membaca sholawat, membaca Al-Quran. Nah, apa yang teman-teman sukai silahkan dikerjakan saja, dimaksimalkan saja. Kemudian doanya itu untuk dapat dilunasi hutang misalkan ya, diucapkan saja, dimintakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Kan kalau kita meningkatkan takwa itu nanti akan diberikan jalan keluar ya. Kalau kita meningkatkan takwa, meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita dari yang wajib mulai ke yang sunnah, insya Allah Allah akan memberikan jalan untuk setiap kesulitan yang kita hadapi. Termasuknya adalah dari lilitan hutang, riba terkhususnya. Oke teman-teman, jangan pernah berhutang pinjal lagi. Dan teman-teman kalau sudah nol hutang, jangan coba-coba untuk membuka hutang baru, apapun itu. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya untuk dapat terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akhiri video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada.